Anda ingin memulai usaha alat tulis kantor, tapi nggak punya modal, atau modalnya sedikit? Tenang, di video ini saya akan memberikan tips bagaimana caranya berjualan alat tulis kantor tanpa modal. Ingin memulai usaha jualan alat tulis kantor, tapi nggak punya modal, kira-kira bisa nggak ya? Saya jawab, tentu saja bisa. Sebelum saya lanjutkan video ini, bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, silahkan subscribe, like, komen, dan share. Oke, tak usah berlama-lama, langsung saya jawab. Tips yang pertama adalah penjualan dengan sistem PO. Nah, apa itu sistem PO? PO adalah singkatan dari pre-order, purchase order. Nah, konsep dari penjualan ini adalah kita menawarkan sebuah produk atau mengiklankan sebuah produk di berbagai media. Contohnya di media sosial yaitu Instagram, Facebook, atau WA. Lah, itu seakan-akan kita udah punya stok banyak nih, padahal kan kita nggak punya modal. Ketika iklan kita tadi berhasil menarik minat pembeli untuk membeli produk kita, barulah kita tulis apa saja kebutuhan mereka, apa saja yang mereka inginkan, dan setelah itu kita harus meminta mereka untuk transfer terlebih dahulu. Nah, ketika kita sudah ditransfer sejumlah uang, barulah kita mencarikan pesanan yang tadi dipesan oleh pembeli kita. Dengan cara inilah, otomatis kita nggak perlu repot-repot mengeluarkan uang kita pribadi. Orang kita juga nggak punya uang, nggak punya modal. Lah, ini adalah cara yang efektif berbelanja tanpa modal. Teman-teman harus ingat bahwasanya kunci dari jual beli sistem PO ini adalah kita harus membangun sebuah kepercayaan terhadap pelanggan bahwasanya toko kita ini adalah toko yang amanah, sehingga pelanggan percaya terhadap toko kita. Tips yang kedua adalah jual beli dalam sistem tempo. Sistem tempo ini adalah sistem yang sangat-sangat nyaman, sangat-sangat enak karena distributor ini justru yang memberikan kita modal, bukan memberikan modal uang, tapi barang. Nah, barang dari si distributor dikirim terhadap kita, dikirim kepada kita tanpa kita harus membayar di awal. Jadi dengan kata lain, kita tuh berhutang kepada distributor dan wujudnya adalah barang. Barang-barang dari distributor itu kita hutang. Kunci dalam sistem tempo ini adalah kita harus mencari distributor yang bersedia untuk memberikan kita fasilitas tempo. Selain itu, kita juga harus benar-benar bekerja keras untuk menawarkan produk kita. Karena kita harus ingat, barang-barang yang ada di toko kita tadi, itu sebenarnya bukan barang kita. Nah, makanya kita harus kerja keras untuk bisa membayar tempo dari distributor tadi. Semakin banyak barang yang kita jual, maka kita juga akan semakin mudah untuk menyelesaikan tempo-tempo yang menjadi tanggungan kita. Dengan begini, kita nggak perlu repot-repot lagi untuk keluar uang. Kita nggak perlu repot-repot untuk merogoh kocek dalam-dalam. Karena kita sudah disuplai oleh distributor tanpa modal awal. Risiko dari sistem tempo ini adalah kalau kita nggak bekerja keras, barang-barang pun juga saya yakin akan lama untuk terjual. Dan otomatis distributor tidak percaya lagi pada kita. Maka dari itu, ketika kita bermain di sistem tempo, kita harus bekerja keras menawarkan barang agar toko kita laris dan sirkulasi uang, perputaran uang itu lancar. Sebagai catatan, tidak semua distributor itu menyediakan fasilitas tempo terhadap customernya. Jadi ada beberapa toko yang mungkin toko tersebut harus cash, harus dengan uang tunai dan tidak diizinkan untuk tempo. Ada juga toko yang mungkin menyediakan fasilitas tempo. Biasanya tempo itu lamanya itu 2 minggu ya, 2 minggu sampai 1 bulan. Tapi ketika kita penjualan kita tidak bagus, itu akan berisiko terhadap kepercayaan dari distributor tadi. Sekali lagi teman-teman yang ingin menggunakan konsep tempo ini, saya himbau untuk benar-benar
mengoptimalkan kinerjanya agar supaya transaksi setiap pembayaran itu lancar, setiap pembayaran tempo itu bisa lancar. Oke teman-teman, itu tadi 2 tips yang saya bagikan pada malam hari ini. Semoga teman-teman terinspirasi dan termotivasi dengan video saya. Teman-teman jangan lupa like, comment, subscribe, and share. Itu aja teman-teman, nantikan saya di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.